Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kasus Ethereum 2.0 dan apa korelasinya dengan kasus XRP, teman-teman. Jadi kita tahu bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat baru-baru ini mengumumkan penutupan penyelidikannya terhadap Ethereum 2.0, peralihan besar pada blockchain Ethereum. Jadi keputusan ini mengejutkan banyak pihak mengingat sikap SEC yang lebih tegas terhadap mata uang kripto. Dampak dari keputusan ini masih belum pasti, namun banyak yang berspekulasi bahwa hal ini dapat berdampak signifikan pada kasus Ripple yang saat ini sedang dalam proses hukum dengan SEC atas tuduhan pelanggaran sekuritas terkait penjualan XRP, teman-teman. Terdapat beberapa alasan mengapa penutupan penyelidikan Ethereum 2.0 ini dapat berdampak pada kasus Ripple, teman-teman. Yang pertama adalah bahwa keputusan SEC untuk tidak menindak Ethereum ini dapat dilihat sebagai presiden hukum bahwa platform blockchain yang terdesentralisasi dengan mekanisme consensus proof of stake kemungkinan tidak dianggap sebagai sekuritas. Hal ini dapat memperkuat argumen Ripple bahwa XRP dengan mekanisme konsensus yang serupa juga bukan merupakan sekuritas, teman-teman. Namun di sisi lain kita lihat bahwa tindakan SEC terhadap Ethereum dibandingkan dengan sikapnya terhadap Ripple ini menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan dan konsistensi regulasi. Keputusan yang berbeda untuk dua proyek blockchain serupa dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat inovasi di ruang kripto, teman-teman. Penutupan penyelidikan Ethereum 2.0 ini dapat meningkatkan sentimen positif terhadap mata uang kripto secara keseluruhan, termasuk XRP, dan hal ini dapat menarik lebih banyak investor dan pengguna ke XRP serta berpotensi meningkatkan nilainya. Namun beberapa analis berpendapat bahwa keputusan SEC untuk tidak menindak Ethereum itu dapat melemahkan argumennya dalam kasus melawan Ripple. Hal ini karena SEC kemungkinan akan kesulitan untuk membuktikan bahwa XRP adalah sekuritas, sementara Ethereum dengan karakteristik yang sama tidak dianggap demikian oleh SEC, teman-teman. Kemudian juga ada spekulasi bahwa penutupan penyelidikan Ethereum 2.0 ini dapat mendorong SEC untuk menyelesaikan kasus Ripple di luar pengadilan. Dan hal ini dapat memberikan kepastian hukum yang lebih cepat dan lebih murah bagi Ripple dan juga bagi para investornya. Meskipun terdapat potensi dampak positif bagi Ripple, penting untuk dicatat bahwa masih terdapat beberapa tantangan dan pertimbangan, teman-teman. Yang pertama adalah bahwa kasus Ripple itu unik, teman-teman. Meskipun terdapat kesamaan antara Ethereum dan XRP, kasus Ripple memiliki fakta dan keadaan yang unik. Oleh karena itu, tidak dapat dipastikan bahwa keputusan SEC terhadap Ethereum akan secara langsung berdampak pada hasil kasus dari Ripple, teman-teman. Kemudian lanskap regulasi kripto ini masih berkembang dan masih banyak ketidakpastian tentang bagaimana SEC dan regulator lain akan mengklasifikasikan dan mengatur mata uang kripto. Hal ini dapat menimbulkan resiko bagi Ripple dan industri kripto secara keseluruhan, teman-teman. Kemudian pasar kripto ini dikenal dengan
volatilitasnya dan sentimen investor dapat berubah dengan sangat cepat, teman-teman. Meskipun penutupan penyelidikan Ethereum 2.0 ini memberikan sentimen positif dalam jangka pendek, tidak ada jaminan bahwa efek ini akan bertahan lama, teman-teman. Jadi kalau kita lihat, teman-teman, kesimpulannya bahwa penutupan penyelidikan SEC terhadap Ethereum itu merupakan perkembangan penting dalam ruang kripto dan dapat berdampak signifikan pada kasus Ripple. Meskipun terdapat potensi dampak positif bagi Ripple, penting untuk tetap berhati-hati dan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hasil kasus. Jadi masa depan industri kripto masih penuh dengan ketidakpastian dan hanya waktu yang dapat menjawab bagaimana keputusan SEC terhadap Ethereum itu akan berdampak pada Ripple dan pasar yang lebih luas, teman-teman. Kemudian dengan adanya informasi ini, teman-teman, kita akan cek untuk harga XRP. Hari ini dalam 24 jam terakhir XRP mengalami kenaikan sebesar 0,62%. Jadi diperdagangkan di angka 0,4957 US dollar per satu koin XRP, teman-teman. Kemudian untuk market capitalnya masih berada di peringkat ke-7 koin market cap. Untuk market capital dari XRP itu ada di angka 27,5 miliar US dollar. Dan untuk volume 24 jam dari XRP ini mengalami penurunan sebesar 38,28%. Jadi dalam 24 jam terjadi transaksi jual beli XRP sebanyak 957 juta US dollar, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat dari histori sejarah all time high-nya, jadi 6 tahun yang lalu pada 4 Januari 2018 itu XRP pernah mencapai harga 3,84 US dollar, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita membeli XRP di harga hari ini berarti sedang diskon 87,12% dari harga ATH, teman-teman. Kemudian pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP pada saat ini? Kita akan lihat memakai indikator teknikal, teman-teman. Namun seperti biasa saya ingatkan bahwa saya bukan seorang penasihat keuangan. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian atau penjualan token XRP, silakan lakukan DIOR, lakukan investigasi secara mandiri karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, kita lihat di sini untuk MA cross 50 dan 20. Ini XRP masih tren menurun, teman-teman, karena terjadi dead cross di tanggal 30 April kemarin 2024. Jadi kalau menurut saya untuk XRP belum waktunya masuk karena kita tidak tahu penurunannya sampai seberapa. Namun apabila terjadi golden cross lagi bila MA 50 ini kembali memotong MA 200 di time frame D1, time frame hari, itu menurut saya adalah sebuah titik yang tepat untuk melakukan pembelian. Untuk saat ini kita tahan dulu, jangan lakukan pembelian karena ini masih ada di area dead cross di mana MA 50 memotong MA 200 ke bawah. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bisa menambah literasi dan wawasan bagi para XRP Army. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.